Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan doa dan kedaulatan Allah. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Lukas 11 ayat 1-13. Sebelum kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada perenungan hari ini, pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Yeremia pasal 6 sampai pasal 8, lalu dilanjut kepada Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 46. Lalu ayat emasnya yang berfokus di dalam Filipi 1 ayat 19, saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, kita mendapat kesempatan untuk mempelajari Lukas 11 ayat 1-13 terlebih dahulu. Teks ini di bawah perikop hal berdoa. Apa yang dimaksud dengan berdoa? Berdoa artinya mencocokkan keinginan pada kehendak Tuhan. Dari mana kita dapat mengetahui kehendak Tuhan? Firman Tuhan adalah pembimbing atau penuntun dan atau pemberi petunjuk bagi setiap orang yang mengharapkan kehendaknya. Berdoa bukan berarti memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan, tetapi menyesuaikan permohonan pada kuasa dan kedaulatannya. Doa hendaknya disampaikan dari penghayatan yang benar bahwa segala sesuatu yang diharapkan, setiap orang bergantung sepenuhnya pada kuasa dan kehendaknya. Yang pertama, para murid meminta Yesus mengajar mereka berdoa dalam ayat 1. Pada suatu saat, para murid melihat Yesus berdoa. Setelah Yesus berdoa, salah seorang murid meminta supaya Yesus mengajar mereka bagaimana berdoa. Permohonan salah seorang murid inilah salah satu contoh permintaan yang baik di pemandangan Yesus. Karena sesuai dengan kehendak Yesus, permohonan ini tentu saja akan dikabulkan. Keinginan untuk membangun komunikasi dengan Bapa adalah hal yang sangat diperlukan setiap orang percaya. Mendidik diri untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan adalah hal yang sesuai dengan kehendaknya. Karena Roh Allah yang menghidupkan manusia, hanya melalui relasi yang intim dengan Tuhan setiap orang dapat mengembangkan seluruh potensi kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, jawab Yesus atas permohonan murid dalam ayat 2 sampai yang keempat. Apabila kamu berdoa, sampaikanlah demikian, Bapa, dikuduskanlah namamu. Memanggil Allah sebagai Bapa berarti orang percaya memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Setiap orang percaya datang kepada Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Seorang anak tidak perlu ragu mendatangi bapaknya untuk menyampaikan sesuatu. Datanglah kerajaanmu, dikuduskanlah namamu, berarti menghampiri Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan segala hormat untuk memuliakannya karena kekudusannya. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Setiap orang hendaknya menunjukkan ketergantungannya kepada Tuhan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jangan melakukan upaya yang semena-mena tanpa mengandalkan hadirat Tuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jangan mengabaikan kesegambaran diri dengan Tuhan untuk memperoleh hal-hal yang bersifat materi dan sementara. Hendaknya lebih mengutamakan nilai-nilai kehidupan kekal daripada yang sementara. Karena saat meninggal nanti, manusia tidak dapat membawa harta, kecuali nama baiknya yang telah dibangun berdasarkan imannya selama ini. Ampunilah kami akan dosa kami. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu setiap orang membutuhkan pengampunan Allah dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Setiap orang yang tidak menyadari hal ini akan menyeretnya pada kedagingannya untuk menimbun kesalahannya terus-menerus tanpa pengampunan. Orang yang pongah seperti ini akan meninggal dengan tindihan dosa yang terus-menerus. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, setiap orang yang telah menjalani kehidupan dengan pengampunan yang dari Tuhan, akan terpanggil untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya. Karena mengampuni sesama yang bersalah kepada kita adalah bukti bahwa kita telah dibaharui oleh kasih karunia Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sejatinya, Allah tidak pernah mencobai manusia ciptaannya untuk berbuat dosa, karena Allah tidak pernah mencobai siapapun. Dalam Yakobus 1 ayat 13. Yang mencobai manusia adalah keinginan kedagingannya sendiri, lingkungannya, dan penguasa kegelapan. Setiap orang perlu diingatkan untuk menghayati kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan. Untuk itulah Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Lalu yang ketiga, Yesus memberikan contoh dalam ayat 5-13 untuk mengatakan keinginan dengan kerendahan hati, tulus, dan tanpa malu terhadap sahabat yang telah tidur di malam hari. Sahabat tersebut akan bangun dari tidurnya untuk memberikan sesuatu yang dibutuhkan. Seorang anak yang meminta ikan, bapaknya tidak akan memberikan ular, atau anak yang meminta telur tidak akan memberikan kalajengking. Allah adalah seorang bapa dan sekaligus menjadi sahabat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, setiap orang yang meminta dengan kerendahan hati akan mendapatkan, yang mencari sesuatu dengan kesungguhan akan menemukan, dan yang mengetuk pintu dengan baik dan sopan, maka pintu akan dibukakan baginya. Lalu yang keempat, kesaksian Paulus tentang doa jemaat dalam Filipi 1 ayat 19. Kitab Filipi ditulis oleh Paulus saat berada di penjara di kota Roma karena memberikan Injil Kristus. Dalam hal ini, Paulus berkata, kesudahan semuanya ini. Kesudahan semuanya ini menunjuk kepada pemenjaraan, kesulitan, dan penderitaan yang dihadapi Paulus. Tetapi Paulus yakin bahwa Allah akan menggunakan semuanya untuk mendatangkan keselamatan baginya. Selanjutnya Paulus berkata, oleh doamu. Doa siapa yang dimaksudkan? Doa warga jemaat yang terdapat di Filipi. Dalam hal ini Paulus menyadari bahwa doa jemaat memiliki peranan yang sangat penting dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dilakukannya. Paulus mengharapkan topangan orang-orang percaya Filipi dalam doa dan permohonan kepada Tuhan untuk dirinya. Setiap orang akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan saat berdoa. Kita dapat membacanya dalam Efesus 6 ayat 17-18. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami ya Bapa, bahwa doa dan kedaulatan-Mu sungguh nyata ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.